Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Julia Badi Putri dari kelas DKVA akan menjelaskan rangkuman materi dari matkul Manajemen Desain Komunikasi Visual. Pada materi pertama yang berjudul Manajemen Desain Komunikasi Visual, tujuan, ruang lingkup, dan peran dalam komunikasi efektif. Yang pertamanya yaitu pendahuluan dan tujuan mata kuliah Manajemen Desain Komunikasi Visual. Manajemen Desain Komunikasi Visual merupakan bidang disiplin yang terkait dengan mengelola dan mengkoordinasi aspek-aspek desain visual dalam konteks komunikasi. Dalam hal ini dilibatkan pemanfaatan elemen-elemen desain seperti warna, gambar, tipografi, dan grafik untuk efektif menyampaikan pesan, informasi, atau konsep kepada audiens. Lalu, B. Tujuan dan ruang lingkup manajemen desain komunikasi visual. Komunikasi visual adalah mencapai efektivitas dalam menyampaikan pesan, informasi, atau konsep kepada audiens target melalui penggunaan elemen desain visual. Lalu C. Peran manajemen desain komunikasi visual. Manajemen dalam desain komunikasi visual memiliki peran yang krusial dalam mengkoordinasi, mengarahkan, dan mengelola proses pengembangan desain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu kita masuk pada materi kedua yang berjudul Manajemen Desain Komunikasi Visual, pengenalan konsep, peran, dan tanggung jawab seorang manajer desain dalam industri kreatif, serta menggambarkan bagaimana manajer desain dapat membantu mencapai tujuan desain komunikasi visual. A. Pengenalan konsep manajemen desain komunikasi visual. Definisi. Manajemen desain komunikasi visual merupakan proses pengkoordinasian dan pengelolaan elemen-elemen visual dalam suatu proyek atau kampanye komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan sejumlah aktivitas termasuk perencanaan strategis, pengorganisasian, pengelolaan waktu, dan pengawasan dan dengan tujuan memastikan kesuksesan hasil desain. Tujuannya yaitu manajemen desain komunikasi visual memiliki tujuan utama berupa menciptakan pesan yang efektif dan menarik secara visual, lalu juga mampu menyampaikan informasi dengan jelas kepada audiens. Dengan manajemen yang baik, kita dapat menghasilkan desain yang menarik, konsisten, dan mengesankan, serta mampu mengkomunikasikan nilai dan pesan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Prinsip-prinsip mendasarnya yaitu ada beberapa prinsip mendasar yang menjadi landasan dalam manajemen desain komunikasi visual, antara lain 1. Relevansi dengan audiens, 2. Konsistensi, 3. Efektivitas pesan, 4. Estetika. Manajemen desain komunikasi visual sangat penting dalam mencapai hasil desain yang sukses karena yang pertama, menjamin konsistensi, menciptakan pesan yang efektif. Lalu ketiga, optimalisasi penggunaan sumber daya. Lalu 4, meningkatkan kesimpulan visual. Lalu B. Peran dan tanggung jawab manajer desain dalam industri kreatif, yaitu pengelolaan proyek, mengawasi tim, komunikasi dengan klien, serta pengambilan keputusan desain. Seorang mencapai tujuan desain komunikasi visual melalui peran manajemen desain. Sebagai seorang manajer desain, Anda dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan desain komunikasi visual dengan beberapa cara berikut, yaitu menetapkan visi dan tujuan, B. memprioritaskan tujuan, lalu C. menawarkan kreativitas dan solusi inovatif. Lalu kita masuk ke materi ketiga yang berjudul Manajemen Desain Komunikasi Visual, perencanaan dan strategi, manajemen proses, serta tahapan dalam pengembangan manajemen desain komunikasi visual. A. Perancangan dan strategi dalam manajemen desain komunikasi visual. Perencanaan dalam manajemen desain komunikasi visual menjadi sangat krusial karena beberapa
karena berperan sebagai dasar untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proyek komunikasi visual. Hal ini memungkinkan perancang grafis atau tim kreatif untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengarahkan usaha mereka dengan lebih efisien dan efektif. B. Manajemen proses dalam manajemen desain komunikasi visual. Manajemen proses menjadi pendekatan yang sangat krusial dalam konteks desain komunikasi visual karena membantu mengatur mengelola proyek desain dengan lebih efektif, efisien, dan efektif. Dalam manajemen proses desain komunikasi visual terdapat beberapa aspek kunci yang harus dipertimbangkan, termasuk pengorganisasian tugas, alur kerja, dan koordinasi antara anggota tim. Lalu C. Tahapan dalam pengembangan desain visual. Beberapa desain visual melibatkan serangkaian tahapan penting yang membantu memastikan bahwa hasil akhirnya sesuai dengan tujuan dan kebutuhan Anda. Lalu kita masuk ke materi keempat yang berjudul Manajemen Desain Komunikasi Visual, Pengelolaan Proyek Desain Komunikasi Visual. A. Pengelolaan proyek desain komunikasi visual. Pengelolaan proyek desain komunikasi visual merupakan pendekatan sistematis untuk mengorganisir, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek terkait desain grafis, ilustrasi, branding, dan elemen-elemen visual lainnya. Tujuan dari pengelolaan proyek ini adalah mencapai hasil berkualitas tinggi dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan sumber daya yang telah tersedia. B. Rencana kerja dan pengorganisasian tim. Harap diingat bahwa rencana perlu disesuaikan dengan kebutuhan khusus proyek Anda dan tim Anda dapat menyesuaikan waktu dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan pengalaman individu masing-masing anggota. Pengorganisasian tim desain yang efektif sangat penting dalam menjalankan proyek desain komunikasi visual yang sukses. Pemilihan peran dan tanggung jawab dalam pengorganisasian tim desain harus disesuaikan dengan jenis proyek, kebutuhan tim, dan keahlian individu. Lalu C. Penentuan anggaran dan sumber daya untuk proyek desain. Menentukan anggaran yang sesuai untuk proyek desain komunikasi visual adalah langkah penting dalam pengelolaan proyek yang efektif. Lalu kita masuk pada materi kelima yang memiliki judul Pemilihan dan Penggunaan Media dalam Komunikasi Visual. 1. Keefektifan komunikasi. Berbagai media memiliki kekuatan yang berbeda dalam menyampaikan pesan. Sebagai contoh, untuk menyampaikan pesan yang kompleks, media seperti buku atau brosur mungkin lebih efektif daripada poster atau spanduk yang memiliki keterbatasan ruang. 2. Yaitu sasaran penonton. Pemilihan media harus disesuaikan dengan audiens target. Jika audiens cenderung mengkonsumsi konten secara online, media digital seperti website atau platform media sosial yang mungkin lebih cocok daripada menggunakan media cetak. Ini juga berkaitan dengan preferensi dan perilaku konsumen yang perlu diperhatikan menurut pendapat Smith dan Taylor pada tahun 2004. Lalu keterlibatan emosional. Beberapa media memiliki potensi lebih besar untuk membangkitkan emosi. Misalnya video dan gambar mungkin lebih efektif dalam memancing emosi dibanding teks tulisan yang biasa saja. Hal ini krusial saat Anda ingin menimbulkan simpati atau mendapatkan dukungan terhadap pesan atau tujuan Anda. Seperti menurut pendapat dari Berger dan Milkman pada tahun 2012. Lalu B. Jenis-jenis media dalam desain komunikasi visual. Dari banyaknya media-media ada beberapa, yaitu seperti media cetak dan media digital. Lalu kelebihan dan kekurangan media cetak dan digital dalam konteks desain komunikasi visual. Pertama, kelebihan media cetak. Kekuatan yaitu memiliki kekuatan visual. Media cetak memiliki kemampuan untuk menjadikan gambar dan teks dengan resolusi tinggi yang dapat menghasilkan kualitas visual yang sangat baik. Ini memungkinkan desainer untuk menciptakan karya seni yang kaya dan menarik secara visual. Lalu kekurangan media cetak yaitu biaya produksi.
Produksi media cetak, terutama dalam jumlah besar, bisa sangatlah mahal. Ini termasuk biaya percetakan, desain grafis, dan pengiriman. Ini dapat menjadi hambatan bagi organisasi dengan anggaran yang terbatas. Lalu kelebihan media digital yaitu bagaimana media digital itu sangatlah fleksibel. Media digital memungkinkan desainer untuk menciptakan konten yang sangat fleksibel dan dapat diubah dengan mudah. Desainer dapat dengan cepat mengedit, memperbarui, atau mengganti konten tanpa harus mencetak ulang atau memproduksi fisik baru. Lalu kekurangan media digital yaitu pada tantangan teknis. Desain komunikasi visual digital memerlukan pemahaman yang kuat tentang teknologi dan perangkat lunak desain. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai format file, resolusi, dan kompatibilitas perangkat mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Lalu kita masuk pada materi ke-6 yaitu pengendalian waktu dalam manajemen proyek desain. Pengendalian waktu dalam proyek desain sangat penting karena memiliki dampak besar terhadap kesuksesan proyek. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengendalian waktu sangatlah penting. Yaitu perencanaan yang efisien. Pengendalian waktu membutuhkan Anda untuk merencanakan proyek dengan lebih baik. Dengan memiliki jadwal yang jelas, Anda dapat mengidentifikasi milestone, menentukan sumber daya yang diperlukan, dan mengalokasi waktu secara efisien. Lalu prediksi dan antisipasi masalah dengan pemantauan waktu yang teratur. Anda dapat mengidentifikasi masalah atau keterlambatan sejak dini. Ini memberi Anda kesempatan untuk mengambil tindakan korektif sebelum masalah menjadi lebih besar dan berdampak negatif pada proyek. B. Penjadwalan proyek desain dan manajemen waktu. Terdapat beberapa metode dan teknik penjadwalan yang umum dilakukan dalam proyek desain, termasuk program evaluation dan review teknik atau dapat disingkat dengan PERT dan critical path method atau dapat disingkat dengan nama CPM. Lalu kita masuk pada materi ke-7, manajemen desain komunikasi visual. Manajemen tim dalam desain komunikasi visual. A. Konsep prinsip dan manajemen tim dalam desain komunikasi visual. Manajemen tim dalam konteks desain komunikasi visual adalah suatu pendekatan yang penting dalam mengelola proyek desain yang melibatkan sejumlah individu dengan tujuan menciptakan komunikasi visual yang efektif. Lalu 2. Manajemen tim desain yang efektif melibatkan sejumlah prinsip utama yang mencakup kolaborasi, komunikasi, kerjasama, dan keadilan. Ini adalah prinsip-prinsip kunci yang membantu memastikan bahwa tim desain dapat bekerja bersama dengan baik dan menghasilkan hasil yang berkualitas. Lalu B. Organisasi tim desain dan struktur desain. Yang pertama, dalam perorganisasian tim desain, terdapat beberapa metode dan pendekatan yang dapat digunakan tergantung pada jenis proyek, tujuan, dan kebutuhan organisasi. 2. Berikut adalah keuntungan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan perorganisasian tim desain. Yang A. Pendekatan berbasis proyek. Keuntungannya yaitu fokus yang lebih besar pada proyek tertentu sehingga meningkatkan keberhasilan dan perhatian terhadap detail. Lalu kelemahannya yaitu tim dapat menjadi mahal karena harus dibayar untuk setiap proyek yang berbeda. Lalu pendekatan tim fungsional, keuntungannya penghematan biaya karena anggota tim adalah staf tetap yang memiliki tanggung jawab rutin dalam organisasi. Kekurangannya yaitu mungkin kurang fleksibel ketika harus menangani proyek-proyek yang berbeda. Struktur tim yang efektif dalam desain komunikasi visual sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam proyek-proyek desain. Lalu C. Delegasi tugas dan komunikasi efektif dalam tim desain. Delegasi tugas adalah praktek penting dalam manajemen tim desain, dan itu memiliki dampak signifikan pada efisiensi dan produktivitas tim. Berikut adalah
rangkuman materi dari materi pertama dan sampai 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.